Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu litatmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ahmad Sutarmin, legislator DPRD Lampung Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, sekaligus beliau Ketua PC Baitul Muslimin Indonesia Lampung Tengah. Kalau beliau Ketua PC, saya Ketua PD, pengurus daerah Baitul Muslimin Indonesia Provinsi Lampung. Jadi saya bapak buah ini Pak. Tapi kalau usia senior jenengan ya, tidak apa-apalah. Saya doakan Pak Ahmad Sutarmin sukses menjalankan amanahnya. Di 2024 nanti terpilih kembali menjadi anggota dewan. Awas kalau nggak milih. Selanjutnya yang saya hormati Kepala Desa Sendang Mukti, Bapak Ustadz Wahono, yang manis ya, manis-manis buah manggis. Semoga beliau juga semakin dicintai masyarakatnya. Jadi kades 3 periode, tidak tersandung dana desa. Jangan kesandung, harus lancar. Sendang Mukti makin maju, amin. Juga yang saya hormati Pak Wayan Sudiatna. Beliau ini adalah pengurus NU cabang Hindu. Luar biasa Pak Wayan. Beliau sudah lama berteman dengan saya, sering lihat channel YouTube saya, dan sudah sering kontak WA dengan saya. Bahkan Pak Wayan saya sempat diundang Pak Ketut Widi ke Bali. Ketut Widi itu dari Seputi Mataram apa ya, sebelah sana. Jadi saya diundangnya ke Bali. Pak Ketut Widi kan jadi Kasat Gaswil Lampung, pindah ke Bali. Jadi seumur hidup saya nggak pernah ke Bali Pak. Sekali ke Bali diundang Pak Ketut Widi, ceramah nang Bali, luar biasa. Selanjutnya yang saya hormati yakni Rois Suryah, Ranting NU Sendang Mukti, Pak Yai Misbahuddin, yang kumisnya mantap. Niku kumis idola para janda. Oh, setuju Pak ibu-ibunya.
jenengan dikepruin sama emak-emak tuh. Berarti di sini banyak janda dong. Banyak ya. Selanjutnya yang saya hormati Pak Yai Muhsoni, yang saya hormati Ketua Dewan Tanfiziyah Ranting NU Sendang Mukti Ustadz Aput Supriyatna. Namanya kok keren kan? Aput Supriyatna. Selanjutnya yang saya hormati yakni Pak siapa tadi? Pak Tumiran, G. Pak Tumiran yang mana? Hah? Turiman. Oh, mana Pak Turiman yang mana? Oh, di belakang. Pak D Turiman. Kemudian ada Pak D Ngateman. Pasti lahirnya Minggu kan ya, Pak D? Minggu, namanya Ngateman. Kok namanya katrok semua sih? Perasaan Ahmad apa? Sutarmin ya. Katrok semua. Wahono katrok semua. Aput ya katrok semua. Yang agak keren ya cuman Pak Yai Misbahuddin, keren itu. Nah saya Suparman. Bodoh-bodoh katrok semua ya. Allahu Akbar. Selanjutnya yang saya hormati yakni pengurus Muslimat NU Ranting Sendang Mukti Ibu Tursina. Tambah katrok ini Pak. Bu Tursina yang mana? Allahu Akbar. Selanjutnya juga yang saya hormati Pak Lukman. Pak Lukman, beliau jauh-jauh dari Sendang sowan ke rumah Pak. Subhanallah, makanya saya semangat datang ke sini walaupun hujan-hujanan ya. Subhanallah. Beserta jajaran panitia, tokoh agama dan tokoh masyarakat, para kiai, para asatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, masyarakat desa Sendang Mukti khususnya jamaah Masjid Baitur Rahman. Bapak Ibu, pripun kabari? Saya alhamdulillah. Jadi perkenalkan, nama saya Suparman Abdul Karim Hasan. Sakjane namanya ya Suparman tok. Abdul Karim itu nama bapak saya. Hasan itu nama kakek saya. Nama paspor Suparman Abdul Karim Hasan. Cuman jadi ustadz, jadi kiai kalau cuman Suparman kok kurang keren. Kurang keren apa? Katrok kayak gitu apaan lah. Cuman ini namanya bukan dibikin-bikin, memang Abdul Karim nama bapak saya. Kan sunnah menyertakan nama ayah. Kemudian Hasan nama kakek saya. Saya ini kula niki asmane Suparman namun senes tiyang Jawi. Bapak saya Komring, ibu saya Ogan Komering Ulu. Lo kok bisa namanya Suparman? Ya karena lahir bulan Sapar, maka namanya Suparman. Nek lahir bulan Suro asmane Suratman. Lahir hari Minggu namanya Ngateman. Cocok itu. Nek pun ya Poniman, Payin ya Paiman, Legi ya Legiman. Nek Kliwon Kliwoman ya Bu ya. Pak Kliwon. Jadi memang orang dulu mah simpel ngasih nama itu. Sebetulnya begini Bapak Ibu, orang Lampung, orang Komering, orang Sumatera, bahkan orang Sunda, kalau lahirnya bulan Sapar mestinya namanya Saparudin. Tapi saya ini begitu mau dikasih nama Saparudin di kampung saya ketangkep maling ayam. Makanya nggak jadi namanya Saparudin, dikasih nama Suparman. Istri saya baru 1, anak baru 2.
Mudah-mudahan bisa nambah anak lagi. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ini diamanahi sebagai pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama LDNU PWNU Provinsi Lampung. Tahun-tahun sebelumnya saya sebagai ketua LDNU 2014 sampai 2019. 2019-2020 ke sini saya ditaruh di wakil. Nah, itulah hebatnya NU. Jadi ketua jadi wakil. Kan keren. Ketua LDNU bisa jadi wakil ketua LDNU. Karena ketua yang sekarang guru saya. Kalau saya jadi ketua, guru saya jadi wakil, kualat sayanya. Maka nggak apa-apa turun pangkat. Karena mengapa kita DNU ini bukan cari hidup DNU. Gitu mungkin. Sepakat atau sepakat? Kita di NU ini berkhidmat. Karena NU ini menjaga NKRI. NU adalah pilar NKRI. Makanya orang ngantem NU untuk menumbangkan NKRI. Selanjutnya saya juga di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dan Ketua PD Baitul Muslimin Indonesia. Di politik itu sama beliau kita jadi keluarga sekarang ya Pak. Selanjutnya Kabid Agama di FKPT. FKPT ini lembaga di bawah BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Karena BNPT itu terpusat, maka di tingkat provinsi namanya FKPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Jadi saya ini ngurusin teroris, kerjaannya agak serem sebetulnya. Ngurusin yang radikal-radikal itu. Makanya jangan kaget kalau nonton konten YouTube saya, arah ceramahnya wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila, NKRI harga mati, ngantemin radikalisme dan terorisme. Nanti channel YouTube-nya Ustadz Suparman Abdul Karim, jangan lupa di subscribe, like and comment, share sebanyak-banyaknya. Insya Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ngurus majelis kita namanya Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah. Pondok putranya di Waihalim, Bandar Lampung. Pondok putrinya di Karangsari, Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan. Cuman itu tempatnya terbatas semua. Jadi santrinya yang ditampung baru terbatas. Nah, saya sedang membangun di Desa Fajar Baru, dekat dengan Raja Basah, tapi masuk ke Lampung Selatan. Berbatasan Bandar Lampung, Lampung Selatan, pondok pesantren. Mudah-mudahan bisa menampung santri, bisa sampai 1000 santri. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pembangunannya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, segitu dulu perkenalannya. Kita malam ini ngaji, sudah jam 10 malam. Jangan ngantuk ya Bu. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Yang gak boleh ribut. Ngaji ngantuk itu gak apa-apa, dapat pahala juga. Ibu-ibu kan kalau ngaji malam khusyuk, saking khusyuknya matanya merem, palanya nunduk, mulutnya ngences, udah ketiduran taunya. Gak apa-apa malahan. Ini hujan yang begini masuk dalam kategori waktu berdoa yang mustajabah. Jadi inda nuzulil ghaib, turun gerimis, rintik bukan, hujan lebat, badai tidak. Hujannya begini, beguyur kata orang. Hujan-hujan beguyur ini Bapak Ibu, pelan tapi pasti, nggak berhenti-berhenti. Di saat begini doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka saya doakan panjenengan yang hadir maulid malam ini, saya doakan masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya. Kata Pak Lurah tadi,
Didoakan lunas utangnya, semangat semua. Tambah rezekinya, tambah istrinya. Bu, tandain yang amin kencung banget itu. Saya malah ngeliatin Pak Ahmad Sutarmin, kira-kira amin gak ya? Enggak amin. Mana ibu, mana? Ibu Sutarmin. Wah, jilbabnya abang marun ya. PDI beneran itu Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, malam ini saya dapat amanah dari Pak Lukman. Saya tidak banyak bahas maulidnya ya. Kan sudah sering. Kalau pengen tahu ceramah maulid saya yang panjang-panjang banyak. Nanti yang sedang asri, ceramah saya Senin yang lalu saya upload juga di YouTube. Cuman ini belum diupload karena masih diedit. Nah, saking banyaknya ceramah. Malam ini saya akan menyampaikan spesial hujah amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan udah maulid udah sering. Kita akan efektifkan waktunya agar pada tak kepanjangan Bapak Ibu. Cuman di awal karena memang udah kadong maulid, saya mau menjawab pertanyaan orang Wahabi bin Wahaboy. Sering nanya, mana dalilnya maulid? Woi, mereka itu bisa-bisaan ngomongin maulid haram, maulid bid'ah, nggak ada dalilnya. Begini jawabnya Bapak Ibu. Maulid itu bahasa kitanya bergembira atas hari kelahiran Nabi, dan maulud bergembira akan Nabi yang telah dilahirkan. Tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi yang dhaif nggak kita pakai nih. Tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, rukun hadis nomornya 5101, dan tercantum dalam kitab Sahih Muslim, berarti Sahih mutafaqun alaih, Sahihnya kelas 1, bahwasanya paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an mimpi bertemu Abu Lahab. Pernah dengar Abu Lahab? Pernah kan? Abu Lahab ini paman Nabi juga, tapi matinya kafir, matinya musyrik, musuh Allah dan Rasulnya. Sejak setahun setelah dikubur, Abu Lahab ketemu, Abbas ketemu Abu Lahab. Abu Lahabnya cerita di mimpi itu, kata Abu Lahab, sejak saya mati setahun lalu masuk kubur, saya disiksa tiap hari, siang dan malam. Yukhaffafu anni kulla yaumitsnain, diringankan siksa kubur bagi saya tiap hari Senin. Ini matannya sahih. Yukhaffafu anni kulla yaumitsnain, diringankan siksa kubur bagi saya tiap hari Senin. Lantas orang Abbas bertanya, lo apa sebabnya? Kata Abu Lahab, gara-garanya. Dan sebab ini yang harus kita garis bawahi. Gara-garanya waktu keponakan kita Muhammad lahir, aku bergembira, senang dengan maulid Muhammad. Saking senangnya aku dengan maulid Muhammad, aku bersedekah memerdekakan budak perempuanku namanya Tuwaibah. Gara-gara senang dengan maulid, diringankan siksa kubur untukku tiap hari Senin. Artinya ini Abu Lahab Bapak Ibu, jelas-jelas kafirnya, jelas-jelas musyriknya. Nah, kita ini kan umat Nabi. Mudah-mudahan dengan maulid malam ini kita di akhirat nanti masuk surga bersama Nabi. Allahumma amin. Bu, kalau boleh milih di akhirat nanti pengen tetanggaan kalih Kanjeng Nabi nopo kalih jupe?
Hah? Tahu jupe? Almarhumah Julia Perez. Nek jenengan tonggoan kalih Kanjeng Nabi tergaransi masuk surga. Terjamin itu. Tapi kalau tonggoan kalih jupe, wallahu a'lam. Saya nggak tahu nasibnya. Ya kalau jupe masuk surga, alhamdulillah. Yang nggak enak itu kalau jupe ke neraka mampir. Ya kita yang nggak enak, jupenya enak. Begitu dikejar api neraka, jupenya nyanyi. Is okay wae aku rapopo. Padahal udah gosong. Cuman begini. Menurut akhlak ahlu sunnah wal jamaah, kita nggak boleh ngedoa yang jelek-jelek buat yang sudah mati. Makanya kita doakan jupe masuk surga. Allahumma amin. Saya punya alasan mendoakan jupe masuk surga. Wong jupe itu kena kanker sampai meninggal dunia. Orang yang mati dalam keadaan sakitnya tidak sembuh, maka dia mati tanpa dosa sama sekali. Maka sampaikan Pak, kabarkan kepada tetangganya, saudaranya, keluarganya yang sakit. Kalau sampai mati sakitnya tidak sembuh, maka dia mati tanpa dosa sama sekali. Mudah-mudahan jupe kemarin mati tanpa dosa. Allahumma amin. Jangankan kanker kayak jupe, wong pening palak, sakit palak saja menghapuskan dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa Bapak Ibu, kita ini tiap 40 hari sakit palak. Pening palak sebulan sekali. Kalau nggak tahan, antem bodrek. Bulan depan antem oskaron. Bulan depan antem paramex. Enak kan Bapak Ibu? Termasuk malam ini ademnya panjenengan, termasuk yang masuk angin. Saya doakan Bapak Ibu jenengan diampuni semua dosa-dosanya. Allahumma amin. Silakan Pak. Tehnya diunjuk. Saya tak batuk dulu ya. Tehnya diunjuk, yang punya kopinya diminum. Karena ada pepatah orang di media sosial, jangan salahkan kopimu yang dingin karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Ya Pak ya, gitu begitu. Makanya ibu-ibu ini jangan diabaikan ya Pak ya, nanti dingin dia. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin tekankan, banyak amal-amal kita yang dibid'ah-bid'ahkan orang, yang disalah-salahkan orang. Yang menyalahkan ini Bapak Ibu ngakunya salafi. Ini saya mau luruskan dulu. Salafi itu siapa sih? Salafi itu salafus solih, salaful ummah. Yang namanya salafi itu satu, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kedua wattabi'in, para tabi'in. Dan yang ketiga tabi'ut tabi'in. Ini salafus salih. Jadi para sahabat, ulama tabi'in dan ulama tabi'ut tabi'in. Nah kalau bicara tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang masuk kategori siapa? Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali. Jadi sebetulnya Pak, yang salafi itu NU. Karena NU bermadhab Imam Syafi'i. Kita yang salafi, mereka ngaku salafi, tapi tidak bersanad kepada ulama-ulama salaf, tidak bersanad kepada generasi salaful ummah. Makanya ajarannya aneh-aneh. Kasih teh. Matur suwun. Karena kalau dikasih kopi lagi batu ini. Suwun gitu. Saya ambil contoh sederhana Bapak Ibu. Orang salafi zaman sekarang, tapi salafi zaman sekarang itu namanya salah pikir namanya. Kelompok salah pikir zaman sekarang, kalau ngedoa nggak mau ngangkat tangan kan? Kalau ngedoa, ngedoa tangan di bawah, nggak mau ngangkat tangan. Coba mazhab mana yang diikutinya? Salafus salih mana yang diikutinya?
Sahabat doa ngangkat tangan. Kanjeng Nabi doa ngangkat tangan. Imam Hanafi doa ngangkat tangan. Imam Malik doa ngangkat tangan. Imam Asy-Syafi'i doa ngangkat tangan. Imam Hambali doa ngangkat tangan. Salah pikir, nggak mau ngangkat tangan. Nah ini kan masalah sebetulnya. Ada apa dengan mereka semua? Terus zikiran ba'da sholat. Kan udah jelas sebetulnya. An-naram as-sauti bidzikri hila yang sarifunasu minal maktubat kana ana ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara wiridan zikiran dijaharkan setelah sholat fardu 5 waktu karena ana ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah dikerjakan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Sahih Al-Bukhari nomor hadis 841, Sahih Muslim nomor hadis 583, Sahih muttafaqun alaih. Ini jelas hadisnya, jelas fatwanya. Tapi mereka bid'ah kan kita. Saya begini Bapak Ibu. Kan ada orang itu kalau habis sholat Allahumma anta salam. Nah salah pikir Allahumma lantas jalan. Oke nggak apa-apa. Kita jangan suudzon, husnuzon. Mungkin dia wiridannya di rumah. Nggak apa-apa. Dia nggak mau doa angkat tangan, yang penting dia doa. Dia nggak mau wiridan bareng-bareng imam, dia wirid sendirian. Tapi satu hal, kita suka dibid'ah-bid'ahkan mereka. Ini yang masalahnya. Kita suka diharam-haramkan mereka. Begini, saya ambil contoh Bapak Ibu. Maulidan kita ini. Kita yang yakin maulid tinggal ngamal maulid. Yang nggak yakin kali maulid, yang nggak apa-apa, nggak dipaksa. Betul nggak kira-kira? Tapi yang nggak suka maulid jangan mengharam-haramkan kami dong. Jangan mengkafir-kafirkan kami dong. Jangan membid'ah-bid'ahkan kami. Cocok apa cocok? Ini reseh betul nyalah-nyalahin kita. Kalau saya begini aja rumusnya Pak, kayak kita hidup bertetangga, enggak usah ngopeni rumah tangga orang. Urus saja rumah tangga kita sendiri, gini. Sama, saya ini ngebela hujah amaliyah ahlus sunnah wal jamaah yang dibid'ah-bid'ahkan orang. Cuman sekedar itu saja. Kita nggak perlu ngopeni punya orang. Ya kayak pepatah orang di pasar. Dengar bapak-bapak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Tepuk tangan. Kalau nggak percaya jajal, dibaca orang Pak, jangan macam-macam. Ya kita begini, coba kalau kita tidak sama kan sudah ada rumusnya. Fastabiqul khairat. Kan tagline-nya orang Muhammadiyah begitu. Billahi sabilil haqq fastabiqul khairat. Beda ndak apa-apa dong, berlomba-lomba dalam kebaikan kan begitu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya buat kami amal kami, buat jenengan amal jenengan. Termasuk kita beda agama, lakum dinukum waliyadin. Makanya saya senang Pak Wayan datang ke sini. Saya punya lingkungan di sana Pak, Labuan Dalam. Nang Labuan Dalam itu separuh Muslim, separuh umat beragama Hindu. Jadi kalau Lebaran Idul Fitri, semua kaum muslimin ikut Idul Fitri semua, rumah tinggalkan, nggak takut kemalingan. Karena ngapa? Semua lokasi dijaga pecalang-pecalang balik. Parkiran dijaga, ditertibkan. Orang Islam tidak perlu repot. Orang Islam tidak perlu jadi panitia sibuk. Semua orang Bali, orang Hindu yang ngurus semuanya. Saya makanya terharu waktu khutbah di sana. Pakai seragam pecalang Bapak Ibu, mengamankan di gang-gang, merapikan motor, parkirkan mobil. Cara umat Hindu menghormati Idul Fitri, menghormati Idul Adha. Nah orang Islamnya ngebales. Gimana cara ngebalesnya? Begitu umat Hindu mengadakan hari raya Nyepi, orang Muslim tidak ada satupun yang hajatan. Masa hajatan dangdutan.
Walaupun sudah disepakati akan ada pesta pernikahan hari Minggu, seandainya Minggu itu bertepatan dengan hari raya Nyepi, batal hajatannya. Saking menghormati umat beragama Hindu dalam beribadah, dalam merayakan hari raya Nyepi. Ini kan keren. Ini yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang disebut dengan berbeda tapi tetap satu jua. Kita berdampingan walaupun berbeda, tidak harus berantem. Cocok apa cocok? Bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjut yang berikutnya. Yang suka dibid'ahkan orang juga itu tradisi tahlilan. Begini Bapak Ibu, terkait dengan tahlilan itu disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u wa shadaqatu hadiyah. Doa dan sedekah itu kata Nabi adalah hadiah. Untuk siapa? Ilal mauta, hadiah terbaik buat orang mati. Makanya hadiah buat orang mati itu bukan bunga papan. Kita ini belagak bener zaman modern ini. Orang mati pakai papan bunga, turut berduka cita atas meninggalnya Mbah Ngateman. Enggak Ngateman yang di sono, Mbah Ngateman bin Fulan dari Bapak Ahmad Sutarmin, anggota DPRD. Itu berjejer bunga papan Pak, harganya gopek tuh 500.000 satu papan bunga, berjejer 100 papan, mending duitnya kalau saya 500.000 kali 150 juta, mending duitnya, gitu bengke. Enggak, saya juga heran zaman sekarang kok orang berdoanya pakai bunga papan, berdoanya pakai status WA, berdoanya pakai Facebook. Allahumma gfir lahunya di status Facebook. Apa kata malaikat? Pret, kata malaikat. Yang namanya ngedoa itu harus ngeriung Bapak Ibu, kumpul berdoa, ngucap, minimal bersolat. Itu namanya ngedoa. Kadang-kadang mohon maaf anak-anaknya salah. Begitu mengucap terima kasih di Facebook, terima kasih atas ucapan dan doanya. Tapi yang diposting semua bunga papan. Padahal doa di bunga papan nggak nyampe. Yang nyampe yang tahlilan itu Bapak Ibu. Terus hadiah buat orang mati itu bukan pula bunga papan, bukan pula kijing. Hati-hati ngijing. Ngijing nggak ngaruh buat orang mati. Cuman saya ditanya, Ustaz, apa hukumnya kijing? Boleh dong, boleh. Ngijing itu kalau di tempat pemakaman umum, di tanah wakaf, harus izin kepada nadir tanah wakaf dan pemerintah setempat. Tidak boleh sembarangan. Kita nggak pernah beli tanah itu soalnya. Ngapura ya Bapak Ibu, jangan sampai nguburin keluarganya di tempat pemakaman umum di tanah wakaf mau kita ngijing. Tidak boleh itu. Bukan tanah kita, kapan kita belinya? Harus minta izin dulu. Boleh ngijing kalau dimakamkan di tanah kita sendiri. Makanya kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuburnya dikijing. Mengapa kubur Nabi dikijing? Satu, beliau kekasih Allah. Yang kedua, memang dimakamkan di tanah sendiri. Nabi itu dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah, di kamar istrinya. Ilmu buat jenengan. Kalau bapak-bapak mati, kuburkan di kamar jenengan sendiri. Sorry kata mama, enak aja. Hidupnya nyusahin ya Bu ya, mati ditongkrongin. Pak, jangan jahat sama istri. Kalau jahat Pak bahaya, nanti jenengan jahat, galak, tukang marah. Mana setruk bengek lagi ya. Prostat bocor kelek. Istri terat ngambil anduk, marah. Istri terat bikin teh, marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu itu. Ngedoa sih enggak cuma ngebatin Pak, pegel rasanya di sini, pegel. Nah Bapak Ibu, doa dan sedekah adalah sesuatu yang terbaik dihadiahkan buat orang mati. Maka sabda Nabi ini dijelaskan oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. As-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan
akan kekal pahalanya sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan kekal pahalanya sampai hari ke-7. Sedekah pada hari ke-7 akan kekal manfaat pahalanya buat ahli kubur sampai 25 hari. Hari ke-25. Maka sumbang saran buat masyarakat Sendang Mukti, kalau habis 7 hari jangan langsung 40. Kalau bisa habis 7 hari 25 dulu selawean. Ya itu nambah proyek lah. Proyek Pak Yai Misbahuddin. Proyek tahlilan kan soalnya. Habis 7 hari ke-25. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya sampai hari ke-40. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal pahalanya buat ahli kubur sampai hari ke-100. Sedekah pada hari 100 akan kekal pahalanya sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 1000 hari. Jadi 3 tahun kurang kan? Atau bahasa katanya ngehol, mendak pisan, mendak pindu dan seterusnya. Bapak Ibu, ini bukan karangan saya. Ini dari Umar bin Khattab, dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Ini kita jelas dalilnya, jelas hujahnya. Itulah manfaat sedekah makanan atas orang yang wafat meninggal dunia pahalanya. Kita masuk ke hadis sahih dulu. Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada laki-laki mendatangi Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Wahai Rasulullah, mbokku mati. Orang Arab begitu, Pak, mati ya mati. Kalau orang Jawa kan enggak sih. Kalau raja mangkat, kalau ulama wafat, kalau prajurit gugur, kalau orang biasa meninggal dunia empun sedo. Kalau garang apa? Bongkok, diobong nang neraka. Orang Jawa itu bahasanya kaya banget ya Pak, banyak betul bahasanya. Kadang-kadang saya tuh sungkan bahasa Jawa, takut kepleset ngomongnya. Makanya kalau saya karena orang Oku ngomong Jawanya kepleset enggak apa-apa. Tapi kalau orang Jawa kepleset itu kebangetan. Nah balik lagi Bapak Ibu, inna ummi matat, mbokku mati. Walam tus winginane, pas mati mamaku nggak ngomong apa-apa, nggak ada pesannya, nggak ada omongannya, mati aja begitu. Wa adunnuha law taqallamat tasaddaq. Tapi aku punya angen-angen ya Rasul, punya pikir-pikir, punya rasa-rasa. Seandainya mamaku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sekali sedekah. Iya juga Bapak Ibu. Orang mati kalau bisa WA, japrik dia, minta sedekah, minimal komen di grup WhatsApp. Andai kata masih bisa telepon, dia telepon. Mintanya apa? Cuma satu yang diminta, ingin sedekah. Maka si anak nanya, apalah ajrun ya Rasul, apakah pahala sedekahnya nyampe intasaddaqtu anha kalau aku kirim ke ibu? Nah ini ngirim pahala ini Pak, itu bahasa hadis, bahasa ulama, bahasa ulama salafus salih salaful ummah, bahasa ahlus sunnah wal jamaah. Ini dicaci oleh orang Wahabi, dihina oleh orang Wahabi. Ngirim pahalanya pakai apa? Pakai tiki apa JNE? Ngejek dia Pak. Allah Akbar, ini bahasa ulama loh. Ngirim pahala itu bahasa ulama. Jadi balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, apakah nyampe pahalanya kalau aku sedekah atas nama ibuku? Atau bahasa lainnya begini, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah manfaatnya datang ke ibuku kalau aku anaknya sedekah atas nama dia? Jawab Kanjeng Nabi, na'am tasaddaq anha, ya sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388. Sahih Muslim nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih.
Ini yang nanya siapa? An-rajulan ini. Namanya Sa'ad. Si Sa'ad nanya lagi, kalau begitu ya Rasul, ayu sadaqati afdal. Sedekah utama apa sekarang? Kata Nabi, saqiyul ma, bagikan air minum. Ini kok minum saya banyak amat sih Pak? Padahal sambil ceramah nggak bisa minum lah saya. Jadi bungkusin aja, bawain pulang ya. Jadi saktiul ma, bagikan air minum. Makanya kalau ada kematian Pak, ndak ketang air minum, bagikan. Ya beli gak air mineral, Ustadz nggak punya duit buat beli air mineral, sekerdus Tripanca aja nggak kebeli. Ya sudah, nggak usah pakai air mineral, air sumur, tapi direbus, kasih yang hitam-hitam sama yang manis-manis. Ustadz mau ngerebus air, gas nggak punya, kayu bakarnya basah semua, umpama ini gula nggak ada, kopi nggak ada, ya udah nggak apa-apa, air sumur nggak usah direbus, nggak apa-apa, tuang di teko, bagiin di gelas, tapi jangan ngomong-ngomong, diem aja. Ya paling Pak Sutarmin anyang-anyangan Pak. Cuma sakjane nih anyang-anyangan itu Pak, itu yang setengah matang kan. Kalau mentah sekali malah aman, nggak apa-apa. Ya kata Sa'ad, kalau cuma air minum sanggup ya Rasul. Lebih dari air minum apa? Fa'ita'amut ta'am, hidangkan makanan. Makanya aslinya ya Pak, aslinya kalau orang meninggal tuh ngidang. Ya kayak orang Lampung kan ngidang, orang Sumatera ngidang, yang ngebesek orang Jawa. Cuman sekarang orang Lampung ikut orang Jawa. Ngapa? Karena kalau ngidang paling secentong nasinya. Cuman kalau ngebesek cukup. Begitu pulang kendurenan, kata anaknya, Pak, beseknya mana? Sarumah ikut nyicip semua. Makanya orang Lampung ikut besekan juga sekarang. Tapi bagus itu. Ini hadis Bapak Ibu. Hanya orang Indonesia yang bisa mengamalkannya. Itu hadis sahih. Isna'u li ali Ja'far ta'aman, hidangkan, sediakan makan untuk keluarga Ja'far. Orang Arab sekarang nggak bisa mempraktekannya. Dijelaskan dalam kitab Bulughul Umniyah, an-najawiyina, sesungguhnya orang-orang Jawa, karena orang tua zaman itu kan belum ada Indonesia Pak, menyebutnya Jawa. Jawa maksudnya masyarakat Indonesia. Sesungguhnya orang-orang Jawa, kalau ada yang mati tetangga mereka, mereka akan bawa bakul. Bakul diisi beras, diisi bahan makanan lainnya, lalu dimasak di rumah ahli musibah, lalu dihidangkan kepada ahli musibah dan orang yang datang takziah. Ini mengamalkan perintah Nabi, isna'u li ahli Ja'far ta'aman, hidangkan, sediakan makanan yang sudah dimasak untuk keluarga Ja'far. Ini cuman orang Indonesia yang bisa mengamalkannya. Cuman begini, yang tidak boleh oleh para ulama itu yang maksa. Gara-gara tahlilan rumah kegade, ladang kejual, belelang nggak boleh. Apa kata orang itu, besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Jangan, kalau nggak mampu ya semampunya saja. Itulah gunanya kita rukun kematian Pak. Selain ada sumbangan orang yang datang takziah, apalagi yang takziah anggota dewan, oh beda. Kalau anggota dewan sumbangan 5.000, malu-maluin Pak, dicatat anggota dewan 5.000. Ngisin nih. Kita gunanya sumbangan begitu Bapak Ibu. Makanya kalau nyumbang orang meninggal dunia jangan 5.000, 50.000 paling dikit. Ini nyumbang cuma 5.000, ngarep bawa besek. Kata malaikat, malu-maluin kata malaikat, ngisin-ngisini. Nah Bapak Ibu, ada juga rukun kematian. Kalau di Bandar Lampung itu Pak, sekarang itu di lingkungan saya itu 20.000 sebulan. Di sini ada nggak pungutan begitu? Nggak ada. Ada ya. Ada kan pungutan 10.000, ada yang meninggal. Ya kalau ditarik rukun kematian nyetor ge.
Ini orang sudah capek-capek keliling malah diprotes. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya minta kali Allah, Gusti Allah. Nanti Israel tinggal sikat nyawanya. Ya gunanya itu Bapak Ibu untuk meringankan ahli musibah. Kalau yang mati sugih ya ndak apa-apalah. Yang meninggal anggota dewan, nggak masalah itu. Ya Bu ya. Tapi jangan sekarang Pak. Saya doakan jenengan sehat panjang umur. Kalau bisa sampai jadi bupati Lampung Tengah. Kalau jenengan jadi bupati jangan lupa nih staf ahlinya ya. Subhanallah. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Saya pernah ceramah nang Bandar Lampung. Yang meninggal dunia itu mantan bupati. Mantan bupati. Semua yang takziah disedekahi semua. Yang takziah dikasih Majmu' Syarif. Terjemah yang tebal itu kan mahal cetaknya. Kemudian semua yang takziah dikasih sarung. Bapak-bapaknya sarung saja dan ibu-ibunya telekung kali kerudung. Dikasih besek semua dua-dua, double-double. Yang takziah double. Yang mimpin silsilah 3. Yang mimpin Yasin 4. Yang mimpin tahlil 5. Yang doa 6. Yang ceramah 10. Orang kaya. Nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Selesai tahlil bubar pulang. Pas di pintu gerbang rumahnya kan halamannya lebar. Begitu keluar pintu gerbang rumahnya, semua yang datang diamplopin. Dikasih uang transport. Saya langsung ngebatin. Yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah ini lagi. Iya juga ya Pak. Orang sugih nggak masalah. Dia ingin sedekah. Baik, yang berikutnya, walaupun sedekah tidak perlu selalu berbentuk uang kan? Mengapa kita membaca Yasin? Yasin sedekah untuk orang yang sudah wafat meninggal dunia. Pahalanya disedekahkan, dihadiahkan. Saya sering ditanya, Ustadz, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Tak ajarin cara jawabnya. Begini, ya kalau ada di Sendang ini, baca Yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai. Bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang nyuruh kita. Jadi kalau orang mengharamkan, dia haramkan nabinya sendiri. Kalau dia membid'ahkan, dia bid'ahkan nabinya sendiri. Karena Nabi yang suruh. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 1448, Abu Dawud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban. Ini yang mau mengamalkan, jelas hadisnya, jelas yang mensahihkannya. Ya, kalau Yasin yang 83 ayat masih kepanjangan, baca Al-Fatihah jadilah. Ini ngajarin malas ini Pak. Al-Fatihatul 5 quri'at lahu. Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang mati, bagus. Orang yang sudah mati maksudnya. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang sakit, bagus. Dia doa. Al-Fatihah dibacakan buat yang kesurupan, bagus. Dia ruqyah. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang mondok, mukim di pesantren, bagus, biar betah. Dibacakan buat anak kita yang sedang merantau kuliah, bagus, biar nggak nakal. Al-Fatihah dibacakan buat suami hidung belang mata keranjang, bagus. Tak ajarin deh, jenengan kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin dibacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya, nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat istri yang cangkemnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak kalau punya istri cerewet, ngomel aja di dapur, deketin jidatnya itu Pak, Al-Fatihah, langsung mingkem mulutnya. Kalau nggak mingkem cangkemnya, kita digebuk pakai sapu sama dia. Tergantung kita ikhlas apa nggak ngebacanya itu. Oh, belum lagi kita nih tahlilan Bapak Ibu. Apa kata Kanjeng Nabi? Kalimatan
uhajjulaka biha indallah. Tahlil niku la ilaha illallah. Satu kali engkau ucapkan akan aku jadikan pembelaan untukmu di akhirat nanti. Sekali loh Bang, sekali jenengan mengucapkan la ilaha illallah, di akhirat dibela oleh Kanjeng Nabi. Nah kita ini bukan sekali, ribuan kali, ratusan ribu kali, jutaan kali, makin banyak yang mati makin rajin tahlilan. Makanya kalau bisa di Sendang Mukti ini tiap hari ada yang mati aja kalau bisa, biar makin kenceng itu tahlilan. Udah jelas surganya Bapak Ibu, udah jelas. Kan kata Nabi, al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 sampai 70 kurang atau lebih cabang. Fa afdaluha, cabang iman yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah. Itu kan simpel. Nah kita ini yang udah semangat la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba dikafirkan orang. Makanya nggak mudeng saya Bapak Ibu. Kita yang rajin tahlil kok dikafir-kafirkan orang, kok dibid'ah-bid'ahkan orang. Padahal kalimat itu menyelamatkan kita semua, logikanya nggak masuk, jalan kebenarannya nggak masuk Bapak Ibu, benar-benar nggak masuk. Oh sekali aja kita selamat, apalagi kalau banyak. Iman yang paling tinggi la ilaha illallah. Iman yang paling rendah, tapi itu iman surga juga. Imatatul adza anit thariq, menyingkirkan rintangan di jalan. Ada batu ngegunduk, pinggirkan. Ada pohon roboh, singkirkan. Ada duri, pinggirkan. Masuk surga. Termasuk jenengan masuk toilet misalnya. Toilet umum ada 5 pintu, begitu masuk ada bongkahan emas ketinggalan, lupa disiram. Ya kalau emas tenanan Bu, ambil, kantongin dong, rezeki. Ini emas bekasan orang. Padahal jenengan mulai ngerasain siapa yang terakhir masuk. Tadi Pak Dewan lah kayaknya ya. Pak Ayah Pak Dewan ini nggak disiram umpama nih. Tapi jenengan nggak begitu, nggak suudzon, enggak ngerasani orang, enggak nebak-nebak, enggak ngerasa-ngerasa, jenengan siram saja itu dengan ikhlas, boleh jadi karena itu dia masuk surga. Karena logikanya, orang kalau ketemu bongkahan emas, bukannya dia siram, keluar ganti pintu toilet yang berikutnya. Tapi dia siram, boleh jadi gara-gara itu Allah ridho kepadanya. Wong Imam Al-Ghazali masuk surganya bukan karena sholatnya. Mimpi ketemu malaikat, dimasukkan ke surga gara-gara apa? Al-Ghazali tanya, apa saya masuk surga gara-gara kitab saya yang banyak? Bukan, kata malaikat. Apa murid saya yang ribuan? Bukan. Apa karena saya tahajud tiap malam? Tidak. Kamu masuk surga, kata malaikat, Allah tetapkan namamu di surga gara-gara lagi nulis ada laler nemplok ke tinta, diselamatkan. Kasihan lalat ini berenang di dalam tinta. Apatah lagi saya berenang di dalam api neraka. Hanya gara-gara itu Imam Al-Ghazali takdir masuk surga. Tapi nggak bisa dicontoh jiplak pasti ya Pak. Nanti jenengan besok pagi ngopi, laler nemplok dalam kopi, lalu diselamatkan, Bapak masuk surga. Nggak bisa lah, nggak bisa dijiplak ya, tergantung Gusti Allah. Jadi begini, saya mau ngomongin rumus surga. Rumus surga itu Bapak Ibu bukan amal. Jangan kepedean kita. Jangan merasa banyak amal seakan-akan sudah ngapling surga gitu. Jangan mentang-mentang sudah merasa baik jadi panitia surga gitu, gak bisa. Surga itu hanya karena rahmat Allah. Illa birahmatillahi ta'ala. Semata-mata hanya karena rahmat Allah. Hanya karena ridho Allah. Innal abda la yatakallamu bil kalimah miridwanillahi ta'ala. Ada seorang hamba yang hanya berkata dengan satu kata, tapi dengan satu kata Allah ridho kepadanya, masuk surga. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala. Ada seorang hamba yang berkata dengan satu kata, tapi Allah murka kepadanya. Hati-hati kalian cangkem. Pernah nonton film Titanic?
Kalau bahasa Inggrisnya Titanic, kan bahasa Inggrisnya Titanic itu Titanic bacanya. Itu Bapak Ibu, mengapa kapal Titanic tenggelam? Apa karena di sana itu ada orang berzina kumpul kebo? Di pesiar yang lain banyak yang kumpul kebo, nggak tenggelam. Apa karena di sana ada judi? Di pesiar yang lain banyak orang judi, nggak tenggelam. Apa karena ada minuman keras? Bukan. Tenggelam gara-gara Insinyur Thomas Anders, perancang kapal Titanic. Ditanya wartawan, apa hebatnya kapal yang Anda rancang ini? Jawab dia, jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Sombong nih orang. Kata Tuhan, kita jajar, tumburin betul ke gunung es, tenggelam. Hati-hati kaleh cangkem. Kita nggak bisa merasa sudah mengkapling surga, nggak bisa. Surga hanya karena ridho Allah semata. Cocok? Nggak cocok? Oke, saya ambil tadi kasus. Ada orang yang seumur hidupnya nggak pernah berbuat maksiat. Sholat ke masjid paling rajin, 5 waktu nggak pernah telat di masjid, di shop yang pertama. Ini masjid kalau subuh penuh nggak? Penuh sama nyamuk. Ya. Ngubeng kemana-mana. Ini orang ini Pak, sholatnya ke masjid paling rajin, di shop yang pertama di belakang imam, tahajud tiap malam. Tiap kali tahajud bacaannya 5 juz. Beda sama orang NU, al-hakumut takatur. Makanya kita tuh senang Pak, NU itu memang betul-betul dari waliullah. Kita diajarin yang sederhana, enggak diajarin yang kenceng-kenceng amat, enggak. Jadi tahajudnya baca 5 juz, rajin puasa tapi masuk neraka. Bayangin, ini saya ambil hadisnya dulu ya, biar saya ini nggak ngebual Bapak Ibu. Ini harus kayak dalil kita hari ini. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada seseorang di antara kalian semua yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sayang, beribu kali sayang, sesaat lagi dia mau masuk surga, endingnya dia kerjakan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, lalu dia mati masuk neraka. Siapa mereka? Orang Khawarij. Siapa orang Khawarij? Rajin sholat, rajin tahajud, hafal Quran 30 juz, tapi iman mereka yang beda dengan mereka, dikafirkan semua. Ciri orang Khawarij satu Pak, suka mengkafir-kafirkan orang. 2, suka membid'ah-bid'ahkan orang. Ini tanda-tanda. Kalau masuk sendang ada yang begitu, ini tanda masuk saudara. Yang ketiga, melawan pemerintah yang sah. Itu Khawarij. Puncaknya orang ini bernama Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini hafal Quran 30 juz. Makanya tadi saya ngobrol sama Ustaz Wahono, beliau sempat mau masukkan anaknya ke satu tempat. Itu salafi wahabi kata saya. Di sana suka bid'ahin orang, mengkafirkan orang. Hati-hati, jangan dimasukkan ke sana. Memang sih ngapal Quran, tapi tidak ada sanatnya itu Ustaz. Mending kita ya ke pesantren NU Bapak Ibu. NU itu jelas sanatnya, jelas Bapak Ibu sanatnya. Jadi jangan bohong kalau yang ngomong itu sekian bulan hafal Quran. Ngapal tuh gampang Bapak Ibu, menjaga hafalan yang susah. Mana ada yang kelas kilat kayak gitu, ndak ada. Yang namanya ngapal Quran itu harus riadohnya ada, mujahadahnya ada. Enggak segampang itu, enggak. Jadi enggak segampang seperti orang yang sering kampanyekan, enggak segampang itu Bapak Ibu. Maka jangan terpancing. Jadi balik lagi saya ingin tegaskan bahwasanya Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Jidatnya nganti kapalan, saking rajinnya sujud. Tapi ngapura ya Pak, kalau di sini ada yang kapalan jangan dituduh terus. Jangan ya. Belum tentu. Cuman begini, orang yang jidatnya hitam itu ada 5 macam. 1 karena rajin sujud, mungkin sekali sujud 3 jam. Yang kedua waktu sujud diurep-urep, seminggu langsung ireng. Yang kedua kepentok yang listrik jedut, ireng campur benjol.
Yang ketiga, yang keempat diketok bininya pakai wajan karena ketahuan kawin lagi. Yang kelima disedot pakai alat bekam, ya hitam juga. Nah balik lagi Bapak Ibu, orang ini soleh Bapak Ibu, rajin ke masjid, tetapi dia mengkafirkan orang lain. Puncaknya Imam Ali karamallahu wajhah sedang mengimami sholat subuh, ditikam lehernya oleh Abdurrahman bin Muljam karena dia kafirkan pada bulan suci Ramadan, dan dia nggak bertobat Bapak Ibu, maka matinya mati dalam keadaan jahiliyah, bukan mati dalam keadaan mukmin. Hati-hati. Makanya kelompok begini disebut Nabi apa? Kilabunar, 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 anjing-anjing neraka. Nabi nggak pernah bersabda sekasar ini kecuali tentang orang-orang Khawarij. Bu Yahudi alusi kiri-kiri neraka. Napa segawan-segawan neraka. Jam berapa ini? Aduh, sudah 1 jam ceramahnya. Dikit lagi ya, dikit lagi. Begini Bapak Ibu, itu hujah amaliyah. Termasuk begini, saya ingin melontarkan pernyataan. Mereka ngaku salafi, tapi cara ibadahnya nggak ngikut salaf. Contoh, sedekah Bapak Ibu begini, ngaku lagi. Ada yang kayak gitu, pernah lihat? Enggak, itu sedekap dari mana? Dari mana? Di kitab mana? Hadis dari mana? Fatwa ulama mana? Yang namanya sedekap para salaf itu begini Bapak Ibu. Bawah pusat, wad'ul kafi 'alal kafi begini. Telapak ketemu telapak, di bawah udel. Ini Imam Hanafi dan Imam Hambali begini. Cuman jangan ke bawahan ya Pak, takut salah naruhnya. Kemudian kalau Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik bersedekap itu bawah dada, atas pusar begini. Nah, boleh ke kiri sedikit. Yang di dada Imam Samudra. Nggak ada madhabnya. Saya yakinkan nggak ada madhabnya yang begini. Apalagi ngejar kaki orang. Kalau lagi mencet keluar itu. Nggak bisa Bapak Ibu. Tapi ada yang nanya sama saya, kalau ngangkat jari gimana? Ngangkat jari begini. Imam Hanafi deh, kalau tasawuf la ilaha illallah turun, niku Imam Hanafi. Kalau Imam Malik diangkat, digoyang-goyang, tak tek tak tek, kanan kiri Imam Malik. Kalau Imam Asy-Syafi'i illallah ngangkat. Kalau Imam Hambali dari at-tahiyat udah ngangkat, twing. Nah, cuman sumbang saran, amalkan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan kayak teman saya, pulang merantau dari kota di kampung, sholatnya digoyang-goyang, wong 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 gitu. Sama anaknya ditangkap, dilepas sama bapaknya, goyang-goyang lagi, tangkap lagi, dilepas. Selesai sholat digebuk sama bapaknya. Kata saya, yang salah bukan anakmu, tanganmu itu loh. Orang sini nggak biasa ngelihatnya, untung nggak ketutupan sarung. Kalau ketutupan sarung apa sangkaan orang nantinya. Itu contoh Bapak Ibu. Kita tuh kadang bingung Pak, mau madhab yang mana diikuti. Taraweh. Taraweh itu kalau salafi, salafus salih salaful ummah di zaman Umar kan yang berjamaah 20 rakaat nang masjid 23 sama witir. Di zaman Utsman Ali 23 rakaat sama witir nang masjid. Imam Hanafi 23 rakaat dengan witir nang masjid. Imam Malik 41 rakaat di masjid, 36 tarawehnya, 5 witirnya. Imam Asy-Syafi'i 23 rakaat di masjid. Imam Hambali 23 rakaat di masjid. Nah, yang 11 ini berapa di sini? Berapa rakaat di sini? 23. Nah, pertahankan. Yang 11 saya nggak menyalahkan, boleh 11, enggak apa-apa kalau dia mampunya 11. Cuman Bu, ya jangan 4-4-3, Pak. Itu formasi main sepak bola. Kok tarawih 4-4-3 itu dari mana mazhabnya? Dari mana fatwanya? Nah nih, makanya Bapak Ibu penting betul yang namanya belajar agama bersama. Jangan belajar cuma di media sosial. Jangan cuma di sini. Nanti kalau ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-internetik. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMR. Nah ini perkara ubudiyah loh Pak. Hujah amaliyah.
Belum lagi tantangan yang kita hadapi, orang yang membenturkan kehidupan bernegara. Kapan-kapan kita kupas yang itu. Kalau sekarang saya kupas kepanjangan. Baik, saya masuk yang terakhir Bapak Ibu. Karena kita maulid, saya ingin tutup dengan risalah maulid yang terakhir. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal, tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal, Nabi wafat, meninggal dunia. Jadi kalau kita maulid di bulan ini sekaligus ngehol juga, karena Nabi wafat di hari kelahirannya. Ini nurun ke umatnya. Umat Nabi juga rata-rata akan dimatikan pada hari kelahiran. Makanya jenengan harus ingat hari kelahiran masing-masing. Kalau Pak Ngateman nggak akan mati hari ini, minggu sudah lewat soalnya. Paling minggu depan. Ada yang lahir hari Senin, ada siap-siap besok Senin soalnya. Mulai malam ini sampai besok Senin. Jangan-jangan jadwalnya. Singkat cerita, kata Nabi Israel, cabut nyawa saya. Ini risalah wafatnya Nabi saja kalau diceramain sejam setengah baru selesai Bapak Ibu. Sudah pernah tak cobain. Tapi tak singkat ini. Tarik nyawa Nabi, yang pertama kali mati telapak kaki. Nah ini ilmu kan untuk penjenengan. Kalau telapak kaki sudah melengkung begini Bapak Ibu, melengkung ya, ujungnya begini, itu umurnya 3 hari lagi paling lama mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Pak Dewan, jangan. Kalau sudah melengkung siap-siap. Orang yang mau mati itu makan apa saja hambar. Tadi makan masih berasa, panjang umur. Ngudut ada asapnya nggak ngebul lagi. Pak Pak Muslimin kan ngudut ya. Asapnya masih ngebul. Pak Lukman masih ngebul, panjang umur. Tapi kalau asapnya malah turun ke bawah, nah 3 hari lagi nih kayaknya. Terus orang yang sudah mau mati Bapak Ibu, tulang belakangnya lepek. Kalau terlentang di lantai, rata dengan lantai. Kalau selipkan telapak tangan nggak nyelip lagi. Duduk pun mesti nyender. Coba lihat yang nyender-nyender di depan ini Pak. Jangan-jangan kalau sudah miring nggak bisa tegak lagi, mau mati sudah. Tapi saya doakan jenengan panjang umur. Amin. Tarik nyawa Nabi sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai di dada. Ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau berpesan. Ini pesan inti maulid malam ini. Usikum bis-sholati wa ma balakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat. Gak muluk-muluk. Jangan sampai kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asari numbur maghrib, maghribnya mentok isanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usolli waradhas subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Lah kok kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Tapi benar Pak, ngaji berarti kan. Kalau sudah di luar waktunya jangan adaan, tapi kodoan. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usolli waradhas subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lah kok kawanan Bu, jam 10 sholat subuhnya, habis keramasan. Kalau begitu model anaknya niru. Apa kata anaknya? Usalli waradhas subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur namanya, totalan lillahi ta'ala. Orang Jakarta lebih hebring. Apa kata orang Jakarta? Subuh maraton, zuhur nang salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown yang malaikat Israel. Tarik lagi nyawa Nabi sampai kerongkongan. Nah, ini pesan buat ibu-ibu. Ittaqun nisa, hati-hati akan wanita. Karena sebagian besar penghuni neraka adalah wanita. Mengapa wanita masuk neraka? Bu, mau masuk surga apa neraka? Surga dong. Maka harus tahu sebab mengapa wanita banyak di dalam neraka. 1,
Karena perempuan kurang syukur sama suami. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk mau dipeluk-peluk. Coba kalau dompet lakinya lagi nipis, lakinya megang bilangnya najis, jijai bajai najong tralala. Yang kedua, mengapa perempuan banyak masuk neraka? Karena ngelawan suami. Makanya ibu-ibu, kalau jenengan pengen masuk surga gampang, taat suami. Tapi kalau pengen masuk neraka gampang, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Nih wanita gampang masuk surga, gampang masuk neraka. Bahkan gampang cari pahala. Wong jenengan ini bu, nyucup tangan suami, pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya ireng bu, kayak mata tuh wajan itu persis hajar aswad. Perempuan enak cari pahala, tapi cara ciumnya emak. Jangan pakai jidat, nanti jenong jidatnya. Jangan pakai pipi, nanti bakpao. Cium pakai bibirnya. Siap praktek? Siap mempraktekkan? Pulang rumah langsung praktek. Baik Bapak Ibu, tarik lagi nyawa Nabi sampailah di batas yang paling akhir. Beliau kemudian berucap as-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat, sholat dan sholat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Saking cintanya Nabi dengan umatnya, wafatlah beliau Senin waktu duha 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Saya akhiri dengan pantun dulu. Kan pantun tadi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, silakan ngundang lagi. Cocok apa cocok? Ya, tepuk tangan. Baik, kita berdoa sekarang.